Nama saya Nalintang Gloria Wibowo, absen 22 kelas 10 MIPA 4. Di video ini saya akan berkampanye tentang pencegahan penyakit rabies. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Umumnya, virus penyebab rabies menular ke manusia melalui gigitan hewan. Rabies tergolong penyakit berbahaya karena beresiko menyebabkan kematian jika tidak cepat ditangani. Perlu kalian ketahui, di Indonesia, rabies atau yang biasa disebut dengan istilah penyakit anjing gila masih menjadi salah satu penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, ada 26 dari 34 provinsi di Indonesia yang belum bebas dari rabies, dengan jumlah kematian per tahun lebih dari 100 orang. Rabies disebabkan oleh virus yang umumnya ditularkan dari anjing melalui gigitan, cakaran, atau air liur. Selain anjing, hewan yang sering kita jumpai dapat menularkan virus rabies antara lain kucing, monyet, kelelawar, sapi, kambing, kuda, dan kelinci. Ada beberapa gejala awal yang dapat dialami penderita, yaitu lemas, malas makan, nyeri kepala, menggigil, nyeri tenggorokan, mual dan muntah, diare, gangguan kecemasan, gelisah, sulit tidur atau insomnia, dan depresi. Kalian juga harus tahu bahwa gejala awal rabies biasanya muncul 30-90 hari setelah orang tergigit hewan yang terinfeksi virus rabies. Dalam kasus tertentu, gejala juga bisa muncul lebih cepat atau lebih lambat. Jika rabies tidak segera ditangani, gejala akan berkembang menjadi lebih parah. Terdapat gejala lanjutan yang digolongkan menjadi dua tipe, yaitu tipe agresif dan tipe paralitik. Gejala ini kebanyakan disebabkan oleh gigitan anjing. Penderita akan mengalami episode marah yang ditandai dengan rasa gelisah, linglung, perilaku hiperaktif, muncul keinginan untuk memukul atau menggigit. Hal ini biasanya hanya bertahan kurang dari 5 menit, tetapi dapat muncul kembali. Penderita ini juga dapat mengalami kejang dan kram otot. Kebalikan dari tipe agresif, penderita yang mengalami gejala ini akan lebih diam, namun gejala demam dan sakit kepala akan lebih berat. Penderita juga akan mengalami kelumpuhan yang menjalar, mulai dari anggota badan yang digigit hingga ke atas. Kematian dapat terjadi jika kelumpuhan sudah menjalar hingga ke otot nafas. Produksi air liur bertambah, fotofobia atau takut terhadap cahaya, hidrofobia atau takut air, dan parakiismus atau ereksi tanpa ada rangsangan seksual. Segera ke IGD atau ke dokter terdekat jika digigit atau dicakar oleh hewan yang bisa membawa virus rabies, terutama jika gigitan terjadi di kepala atau di leher. Ingat, jangan menunggu sampai gejalanya muncul, karena waktu kemunculan gejala rabies setiap orang berbeda. Penting untuk diingat lagi, rabies dapat mengancam nyawa begitu gejalanya muncul. Oleh karena itu, pastikan untuk mendapat serum anti rabies atau vaksin rabies tidak lebih dari 2 hari sejak digigit atau dicakar hewan. Dengan memberikan luka yang baru saja digigit hewan yang diduga terinfeksi virus rabies. Melakukan vaksin rabies. Vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh pasien untuk memproduksi antibodi yang bertugas membunuh virus rabies. Pemberian serum anti-rabies atau human rabies immune globulin. Serum anti-rabies hanya diberikan kepada pasien yang belum pernah menerima vaksin rabies dan memiliki luka dengan kategori resiko tinggi. Meski berbahaya, rabies adalah penyakit yang dapat dihindari. Caranya adalah dengan melakukan sejumlah upaya berikut. Pertama, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan seperti anjing atau kucing. Kedua, menjaga hewan peliharaan tetap di dalam kandang dan mengawasinya bila sedang di luar kandang. Ketiga, menutup lubang atau celah di rumah yang bisa menjadi sarang hewan liar. Keempat, menghindari kontak dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan gejala rabies. Kelima, melapor ke lembaga pengendalian hewan liar jika muncul hewan liar. Keenam, menjalani vaksinasi rabies sebelum berkunjung ke wilayah yang sering terjadi penularan rabies dan sebelum melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan Anda tertular rabies. Sekian penjelasan saya tentang kampanye pencegahan penyakit rabies. Terima kasih.